Bapak Ibu yang Allah rahmati, pada kesempatan malam ini saya sengaja ingin mengambil tema ini masih jarang sekali disadari. Bagus sebenarnya, ya. Tetapi kadang-kadang iman yang tipis itu membuat kita berat untuk melakukan amalan ini. Padahal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mampu mengerjakan amalan ini membuktikan bahwa imannya baik. Ya. Ada satu amalan, ketika dia mampu mengerjakannya, ini membuktikan bahwa imannya baik. Niku amalan apa, Pak? Niki kipasnya saged murid mboten nggih? Sing pundi, Pak? Oh niki. Adem, Pak. Adem. Oh, nggih. Ada satu amalan yang amalan ini masih sebagian kita berat. Amalan itu adalah sedekah. Meskipun sebagian orang sudah ada yang rutin mengerjakannya. Kita lihat, ya, orang yang senang sedekah biasanya hidupnya mudah, nonton Pak. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti dijelaskan oleh para ulama, ya, bahwa sedekah itu tidak mengurangi harta. Justru dengan sedekah itu harta kita akan bertambah. Secara logika tidak masuk akal. Tapi ketika kita yakin dengan hadis ini, berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang senang bersedekah, pasti Allah akan tambah hartanya itu. Ya, nanti akan saya jelaskan satu persatu, insya Allah. Kenapa bisa dengan sedekah justru rizki kita itu akan melimpah? Ya, nanti akan sampai ke tema itu, insya Allah, pembahasan itu. Yang pertama, saya bacakan salah satu cara kita mengetahui kadar keimanan kita. Kalau kita ingin melihat iman kita itu baik, nah gitu maksudnya. Salah satu cara kita mengetahui kadar keimanan kita adalah melihat apakah kita suka bersedekah atau tidak. Karena apa? Sedekah itu membuktikan bahwa kita itu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ya, nanti banyak janji-janji bahwa sedekah itu secara logika mengurangi harta. Tetapi kenapa kok kemudian dengan sedekah, kata Nabi, harta kita akan bertambah, gitu. Bersedekah tidak harus banyak dan tidak harus dengan uang, ya, karena sedekah itu banyak macamnya. Kalau memang tidak punya uang, nanti banyak caranya, termasuk dengan senyuman, ya. Ketika berjumpa dengan saudaranya tersenyum, itu termasuk sedekah. Jangan sampai berjumpa dengan temannya, dengan saudaranya dalam kondisi mukanya cemberut, musam, ya. Karena biasanya antar tetangga itu masalah itu pasti ada, biasanya tetap seperti itu. Sama teman pun kadang ada masalah, ya. Sama tetangga, sama orang dekat kita, bahkan sama keluarga pun kadang ada masalah. Maka bagaimana kita mempertahankan sikap ini kepada saudara kita ketika berjumpa bisa tersenyum? Karena apa? Senyum kepada saudara termasuk dari sedekah. Maka sehingga bersedekah tidak harus banyak dan tidak harus dengan uang. Sehingga tidak kaya atau tidak punya uang bukanlah menjadi alasan kita untuk tidak bersedekah, ya. Bersedekah dengan uang seumpama 10.000 atau 20.000 atau 50.000 itu sudah cukup atau
atau bersedekah dengan beras yang kita miliki sebanyak 1 kilo atau 2 kilo, ini pun sudah cukup. Artinya begini, ketika kita punya rezeki, jangan sampai semuanya kita habiskan untuk diri kita sendiri. Di situ ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Kalau di sini dicontohkan meskipun hanya 10.000, 20.000 ataupun 50.000. Atau mungkin kalau tidak uang, pakai beras juga boleh, pakai apapun boleh, ya. Pakai beras 1 kilo atau 2 kilo atau apapun boleh, ya. Yang jelas di situ tetap kita memiliki kewajiban untuk bersedekah, ya. Sedekah adalah bukti keimanan kita terhadap hari akhir, gitu. Bahwasanya kelak di hari kiamat kita akan mendapatkan balasan pahala dari Allah. Jadi maksudnya begini, bahwa sedekah itu menjadi bukti keimanan kita. Keimanan maksudnya bagaimana? Bahwa kita yakin dari sedekah itu nanti di akhirat kita akan mendapatkan balasannya. Begitu maksudnya. Saya ulangi, kadang memang gini, nyun ngapunten Pak. Ya, belajar ini termasuk retorika dakwah yang saya pelajari. Ternyata kadang ngobrol dengan orang tua dan ngobrol dengan anak-anak itu berbeda. Kadang begitu, yang saya alami ini, ya. Kadang orang tua itu harus dijelaskan secara rinci, detail. Berbeda dengan anak-anak kadang-kadang yang saya alami. Orang tua itu memang harus lebih rinci, gitu ya. Sedekah adalah bukti keimanan. Maksudnya kita meyakini bahwa dengan sedekah itu nanti kita akan menikmati hasilnya di akhirat. Kalau kita yakin nanti di akhirat itu kita akan menikmati hasilnya, berarti iman kita benar. Maksudnya tidak benar begini, ketika dia bersedekah tidak meyakini bahwa nanti di akhirat tidak ada balasan, berarti dia tidak yakin. Ketika dia tidak yakin nanti di akhirat ada balasan, maka dia tidak mau bersedekah. Paham betul nih Pak Bu? Paham dereng nih Bu? Pun paham dereng? Apa perlu diulangi? Maksudnya gini, bahwa sedekah itu membuktikan keimanan kita, keimanan terhadap hari akhir, bahwa orang yang bersedekah di dunia dia akan menikmati hasilnya di akhirat, ya. Dia akan mendapatkan, meskipun mungkin dia tidak mendapatkan gantinya di dunia, dia pasti akan mendapatkan gantinya di akhirat, ngoten, ya. Kita akan mendapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di dunia kita tidak mendapatkan apa-apa. Nah ini, ya. Kita lelah bekerja mencari uang dan harta, lalu uang tersebut kita berikan tanpa kompensasi dan kita hanya berharap balasan di hari kiamat kelak. Jadi, kalau kita bersedekah itu tujuannya berharap pahala di sisi Allah nanti di akhirat. Jadi motivasinya itu kalau mau bersedekah, bahwa pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kita nanti di akhirat. Bahkan nanti dicontohkan di sini dalam sebuah ayat, siapa yang bersedekah itu seperti diibaratkan ada tunas, apa namanya ini ya? Ya tunas padi lah atau pohon buah, itu contohnya begitu, ya. Kita nanam telopohung. Telopohung itu buahnya di bawah, ya. Kita contohkan yang buahnya di atas, napa? Mangga, ya. Hah? Kita tanam mangga, terus kemudian mangga itu tumbuh. Dan dalam tumbuh itu banyak dahan, dan dalam setiap dahan banyak buah. Nah begitu Bu,
Permisalannya sampai seperti itu. Kita sedekah seumpama 1 buah, itu diibaratkan seperti itu. Kita sedekah 1 buah, maka kemudian ibarat kita menanam 1 buah, kemudian tumbuh, setelah subur akan banyak tangkai, kemudian dalam tangkai itu nanti akan banyak buah. Masya Allah, begitu diibaratkan, ya. Sedekah, sebentar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwa sedekah itu adalah bukti keimanan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sholatu nurun, was-sodaqatu burhanun, was-sabru diyaun, wal Qur'anun hujjatun laka aw alaika. Ya, sholat adalah cahaya. Jadi nanti sholat yang kita kerjakan ini nanti di akhirat akan menjadi cahaya. Sedangkan sedekah merupakan bukti. Maksudnya bukti di sini adalah bukti keimanan kita terhadap hari akhir. Ya. Sabar itu adalah sinar. Ya. Sementara Al-Quran bisa menjadi pembelamu atau sebaliknya. Sedangkan Al-Quran, ya Al-Quran, seumpama kita punya Al-Quran, nanti di akhirat itu akan bisa membelamu atau justru bisa mencelakakanmu. Kenapa bisa? Maksudnya dia akan membelamu ketika Al-Quran itu dibaca dan diamalkan. Tetapi ketika Al-Quran itu tidak dibaca, bahkan tidak diamalkan, maka akan mencelakaimu. Ya. Saya bacakan lagi, bahwa sholat adalah cahaya, kata Nabi. Sedekah adalah merupakan bukti keimanan. Sabar itu adalah cahaya, sementara Al-Quran bisa membelamu atau sebaliknya menjadi penuntutmu. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa penamaan sedekah karena suatu akar kata dengan kata as-sidqu. Ya, as-sidqu itu artinya jujur. Sodakoh itu ternyata dari bahasa Arabnya itu sodako, artinya jujur, sehingga sedekah menunjukkan kejujuran iman seseorang, dan ini adalah bukti. Jadi kalau kita senang sedekah itu menunjukkan kebenaran iman kita, kejujuran iman seseorang, dan ini adalah bukti. Sekali lagi, bukti kita beriman adalah dengan senang bersedekah. Ya, karena apa? Kita yakin dengan sedekah itu nanti pasti akan mendapatkan balasannya di akhirat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Imam Nawawi melanjutkan, sedekah adalah dalil atas kebenaran keimanan seseorang. Itulah mengapa dinamakan sedekah, karena menunjukkan kejujuran keimanan seseorang dan bukti kuatnya keyakinan. Bukti keimanan dan kuatnya keyakinan. Dia yakin dengan kabar dari Rasulullah SAW, siapa yang senang bersedekah pasti akan mendapatkan pahalanya di hari kiamat. Nah, itu berarti dia imannya bagus, ya. Jadi monggo mulai saat ini yang sedekahnya kurang, dikuatkan sedekahnya, diperbanyak sedekahnya, ya. Yang menguatkan juga bahwa sedekah adalah bukti keimanan, yaitu manusia sangat cinta terhadap harta yang didapatkannya. Ini fitrah manusia. Manusia itu pasti cinta terhadap harta, ya. Sehingga manusia punya sifat dasar tidak ingin berpisah dengan harta yang dia miliki. Hanya keimanan yang kuat yang bisa melawan hal ini. Jadi gitu. Bahwa manusia itu sejatinya senang dengan harta. Senang dengan harta yang didapat, apalagi banyak. Mestinya kan mau mengeluarkan apalagi untuk sedekah itu berat. Tetapi karena keimanan dia yang kuat, itu bisa melawan sifat kikir, bisa melawan sifat pelit.
maka kemudian dia keluarkan sedekah dengan harapan dia nanti mendapatkan balasannya di hari kiamat, di hari akhir. Ibu-ibu yang Allah rahmati, sedangkan sedekah adalah bukti keimanan, sedangkan sifat pelit dan kikir itu sebaliknya, ya. Jadi kalau orang kikir, pelit itu berarti sebaliknya. Kalau orang senang bersedekah itu bukti keimanan, kalau orang pelit, kikir berarti itu sebaliknya. Bisa jadi bukan berarti kemudian saya mengatakan dia tidak beriman, ya. Bisa jadi orang yang pelit, kikir itu ciri-ciri orang ciri-ciri orang munafik, ya, ciri-ciri orang munafik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yajtami'u suhu al imanu fi qalbi abdin abadan. Tidak akan pernah berkumpul antara kekikiran dan iman di hati seseorang hamba. Jadi tidak bisa kalau dalam hadis ini intinya bertolak belakang. Orang yang senang sedekah dan orang yang tidak suka bersedekah itu tetap bertolak belakang, tidak akan pernah bisa bertemu gitu. Jadi harus dihilangkan. Kalau dia senang bersedekah berarti menghilangkan kekikiran. Tapi kalau dia orang yang memang kikir, ya berarti dia tidak mau bersedekah. Seorang mukmin yang bersedekah juga yakin dengan keimanannya bahwa Allah akan mengganti harta yang telah disedekahkan. Insyaallah, bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengganti sedekah yang telah kita keluarkan. Dan kita yakin karena ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mau bersedekah pasti Allah akan ganti gitu. Bismillah, keluarkan sedekah. Apalagi kalau kita mau bisa rutin setiap pagi. Setiap pagi itu yang pernah saya dengar itu sebelum terbit fajar, ya, sebelum terbit fajar itu kita sedekah. Ya, kalau memang tidak bisa bersedekah kepada fakir miskin, mungkin di rumah sediakan kotak infak, kita sedekah. Ya 2.000, 5.000, 10.000, 50.000. Nanti kalau sudah banyak diambil baru dikasihkan kepada fakir miskin, ya. Gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan di sini maksudnya sedekahkan, kita keluarkan, maka Allah akan menggantinya. Itu pasti Allah akan ganti ini. Dalam Quran surat As-Saba ayat 39. Ini sudah janji dari Allah. Tinggal kita yakin atau tidak. Ya, kalau yakin pasti Allah akan ganti, ya. Dan dialah pemberi rizki sebaik-baiknya, ya. Tidak hanya itu, seorang mukmin yang bersedekah juga yakin bahwa apa yang disedekahkan akan diberi balasan yang berlipat ganda. Gitu. Bahkan siapa yang senang bersedekah, Allah akan ganti dengan berlipat ganda. Sebagaimana yang saya contohkan tadi, siapa yang bersedekah satu buah contoh, seperti orang yang menanam, gitu ya. Satu pohon tumbuh banyak rantingnya, setiap ranting banyak buahnya, masya Allah. Itulah keindahan orang yang senang bersedekah. Maka kemudian orang yang senang bersedekah itu pasti kebanyakan hidupnya akan baik. Rezekinya itu akan terus mengalir, bahkan bisa jadi mengalir deras. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan. Nafkah itu ya banyak ya macamnya, bisa termasuk sedekah, ya. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Ya, di jalan Allah itu kan banyak macamnya. Adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Satu benih kemudian tumbuh satu pohon, kemudian menumbuhkan 7 bulir, atau 7 bulir itu bisa dimaknakan 7 batang cabang, ya. Satu pohon, satu sedekah itu ibaratnya menanam satu pohon, kemudian ada 7 cabang,
Pada tiap-tiap butir 100 biji. Pada setiap cabang ada 100 biji, Pak. Ya. Tadi berapa? Satu pohon, ini dalam Quran surat Al-Baqarah ya. Satu pohon menumbuhkan 7 cabang. Setiap cabang ada 100 buah. Ya. Berarti 700 kali 7 100 kali 7 700. Masya Allah. Jadi kita ya, dalam ayat ini sedekah satu buah seperti sedekah 700 buah. Paham nggih? Jadi indah, orang yang senang bersedekah itu pokoknya hidupnya pasti akan indah. Ya, meskipun secara logika mungkin hitung-hitungannya ini kalau hitung-hitungan 1 bulan ini penghasilan saya tidak cukup kan gitu. Tapi insya Allah kalau jenengan yakin mau mengeluarkan itu pasti ada aja rezeki yang datang kepada kita. Entah itu ya meskipun ya dikasih tetangga, seumpama itu kan rezeki juga. Ya pernah sih suatu ketika istri saya cerita, ini mumpung di sini juga ya, Mas, ini beras ya, hanya cukup dimasak malam ini gitu. Ya. Terus bila besok pagi kita nggak mikir besok pagi gimana, tapi rencananya tetap besok pagi beli. Sebelum beli, Masya Allah, malam-malam ada orang nganter, Pak. Ya lebih dari 5 kilo itu, ada beras, ada supermie, ada pisang, ada gula, masih ingat ya, ada teh, ya gitu. Maka saya juga tekankan kepada istri saya untuk gemar sedekah. Saya makanya kadang-kadang ketika ngasih uang jatah ke istri itu gini, tapi tanya tidak langsung ya. Biasanya sudah 5 hari, 10 hari, itu saya tanya. Karena saya cek, kadang-kadang kotak infak itu saya cek, ternyata belum ada isinya gitu ya. Maka saya cek, saya tanya, sengaja. Sebenarnya saya sudah tahu, ya istri saya belum ngisi, saya tahu. Tapi saya sengaja pancing, ya Mi, sudah sedekah belum dari semenjak saya kasih uang? Ternyata jawabannya sudah. Berapa? 2.000. Astagfirullahaladzim. Ya. Sedekah dirutinkan setiap pagi, sedekah. Insya Allah akan menjadikan hidup kita semakin indah dengan sedekah, gitu ya. Gitu. Ini dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 bahwa Allah itu akan melipat gandakan sedekah kita. Satu pohon akan tumbuh 7 cabang, dalam setiap cabang akan ada 100 buah, ya, maka menjadi 700 buah. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Seorang muslim yang bersedekah juga yakin dengan keimanannya bahwa hartanya tidak akan berkurang dengan sedekah. Nabi SAW bersabda, "Mana koso malun abadin min sodakoh." Harta seorang hamba tidak akan berkurang karena sedekah. Ya. Bahkan Syekh Muhammad Al-Mubarakfuri rahimahullah menjelaskan bahwa harta yang disedekahkan akan semakin berkah. Ya. Jadi kalau harta yang kita miliki itu sering kita sedekahkan, harta yang ada pada diri kita itu akan semakin berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka akan semakin indah lagi, ya. Kalau harta semakin berkah, itu akan memberkahi keluarga kita akan menjadi keluarga yang baik. Bahkan tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan rezekinya kepada kita, kan gitu. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menjelaskan bahwa sedekah bisa menambah harta kita. Kok bisa? Ya. Sedekah ini menurut Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau seorang ulama, ketika menjelaskan hadis ini, ya. Harta seorang hamba tidak akan berkurang karena sedekah. Ini dijelaskan bahwa harta yang disedekahkan itu akan menjadi berkah
Syekh bin Baz kemudian mengatakan sedekah bisa menambah harta kita. Misalnya bisnis menjadi lebih lancar, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan harta tersebut dengan yang lebih baik. Beliau rahimahullah berkata, dengan sedekah Allah akan menambahkan hartanya. Jadi dengan kita sering sedekah, justru Allah Subhanahu wa taala akan menambah harta kita, ya. Allah turunkan keberkahan, selain Allah akan kemudian menurunkan harta, menambah harta kita kepada harta kepada kita, Allah akan memberikan keberkahan dan Allah akan menggantikan hartanya dengan kebaikan yang besar. Selain itu, dari sedekah kita itu, selain Allah akan mengganti harta kita, selain Allah akan memberikan keberkahan kepada harta dan keluarga kita, Allah akan ganti sedekah kita dengan pahala. Banyak sekali ternyata manfaat dari sedekah, ya. Bapak Ibu yang Allah rahmati, kemudian di sini ada tema yang juga sangat bagus, ya. 1 juta keajaiban sedekah. Karena apa? Saking banyaknya keistimewaan sedekah. Ini kalau orang jarang orang yang tahu tentang keistimewaan ini. Sampai kemudian diberi judul 1 juta keajaiban sedekah. Bahkan sampai kemudian di sini diceritakan ada orang yang sakit selama 7 tahun tidak sembuh-sembuh. Sampai kemudian ada seorang syekh yang kemudian memberikan nasihat, ya, kamu di rumah punya apa? Coba disedekahkan yang banyak. Setelah disedekahkan, masya Allah, tanpa berobat, kemudian orang yang sakit itu bisa sembuh. Dan itu kisah nyata, Pak, ya, diceritakan oleh para ulama, ya, gitu. Hadis berbicara tentang keajaiban sedekah. Pertama, hadisnya banyak, Pak. Tapi nanti ya, tentunya hanya dibacakan beberapa saja. 1. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah dengan rahasia bisa memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama. Sedekah itu bagusnya dengan rahasia. Bahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin itu dijelaskan, tangan kanan memberi, tangan kiri di belakang. Artinya tangan kiri tidak ngerti. Tangan kiri ini tidak ngerti kalau tangan kanan bersedekah. Baiknya itu memang seperti itu. Meskipun nanti dalam sebuah ayat juga diterangkan kedua-duanya boleh. Tapi tentunya harus hati-hati dalam menjaga niat. Maksudnya kedua-duanya itu memperlihatkan agar orang tahu kita sedekah itu boleh, ya. Tetapi tentunya yang paling baik adalah menyembunyikan, ya. Karena kadang menampakkan itu justru kadang merusak niat, ya. Hati menjadi sombong, gitu kan, bangga, dulu saya sedekah untuk masjid, sahabat, gitu kan. Itu kan menjadi bangga. Nah ini nanti bisa merusak amal, ya. Maka yang pertama, sedekah dengan rahasia bisa memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua, dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah bisa memadamkan dosa sebagaimana air bisa memadamkan api. Jadi manfaat sedekah itu banyak, Pak, banyak sekali, ya. Ini baru beberapa saja, ya. Kemudian selanjutnya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah akan memadamkan panas kubur bagi pelakunya. Kalau tadi hadis yang kedua, sedekah itu bisa memadamkan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Ini istimewanya orang yang senang sedekah. Maka dalam hadis ini, orang yang sedekah, ya, sesungguhnya sedekah akan memadamkan panasnya kubur bagi pelakunya. Jadi jangan dikira nanti di kubur itu tidak diapa-apakan. Di kubur itu nanti juga akan ada azab, ya. Siapa orang soleh, kata Nabi, orang soleh yang dikuburkan itu kemudian kuburannya akan menjadi sangat luas dan terang, ya, kata Nabi. Tetapi siapa yang
hidupnya itu banyak dosanya, ketika dikuburkan, kuburannya akan menyempit sampai kemudian tulang-tulangnya itu remuk. Jadi di alam kubur itu sudah ada adab, ya. Itu baru di alam kubur. Padahal kita tidak ngerti kapan akan dibangkitkan, ya. Manusia itu akan dibangkitkan itu pada hari kiamat, dan kita tidak ngerti kapan terjadinya hari kiamat. Jadi di alam kubur itu sangat lama juga, ya. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang soleh, berbahagialah bagi orang-orang yang baik, berbahagialah bagi orang-orang yang senang sedekah, ya. Karena dia akan diselamatkan dari siksa kubur, ya. Sesungguhnya sedekah akan memadamkan panas kubur bagi pelakunya. Sungguh pada hari kiamat seorang mukmin akan berlindung di bawah naungan sedekahnya. Jadi sedekah ini nanti akan bisa menjadi penolong, karena di sini diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan ada orang yang berlindung di bawah naungan sedekahnya, gitu. Maka kemudian kemarin ada orang bertanya kepada saya ketika ibunya meninggal, Ustadz, saya pengen mengirim pahala kepada orang tua saya. Ya, terus saya bilang, saya pengen beli Quran. Terus Quran itu saya berikan kepada orang-orang penghafal Quran atau masyarakat yang butuh Quran, gitu. Apakah itu nanti bisa sampai ke orang tua saya? Saya bilang, insya Allah bisa. Akhirnya dia beli Quran dengan niatan pahalanya dikirimkan ke orang tuanya, ya, gitu. Kemudian Yazid, salah seorang perawi yang membawakan hadis ini, menceritakan dulu. Jadi kemudian Yazid ini seseorang yang perawi itu orang yang meriwayatkan hadis ini. Hadis ini yang mana sesungguhnya sedekah akan memadamkan panas kubur bagi pelakunya. Yazid, salah seorang perawi yang membawakan hadis ini, menceritakan dulu si Mursad setiap kali melakukan satu dosa di hari itu, maka dia akan bersedekah dengan apa yang dia miliki, ya, meskipun hanya dengan secuil kue atau bawang. Jadi ternyata dulu ada seorang namanya Mursad, ya, ini dijelaskan oleh Yazid, seorang perawi hadis tadi, mengatakan dulu, ya, Mursad ini orang soleh dulu, kalau melakukan satu dosa dia sadar, ya Allah, saya telah berbuat dosa, maka saat itu juga dia langsung bersedekah apapun yang dia punya. Bahkan di sini diterangkan meskipun secuil roti atau kue, atau kalau tidak ada secuil kue, maka dia bersedekah dengan bawang. Bawang yang ada di rumah, Masya Allah. Karena apa? Itu tadi dia ngerti dia ngerti keistimewaan sedekah, bahwa sedekah itu dapat menghapuskan dosa, ya. Kita ini pasti dosanya sangat banyak sekali, tapi sedekahnya sedikit sekali, maka harus diimbangi, ya. Kita dosanya banyak, maka sedekahnya harus banyak, kan begitu. Kemudian selanjutnya dari Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, obati orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Insya Allah dengan sedekah ini juga bisa mengobati sakit. Monggo yang sakit ini bisa terapi dengan sedekah. Tapi harus yakin, ya. Harus yakin, insya Allah Allah akan menyembuhkan sakit saya. Nah, ini ada ceritanya. Ibnu Syakik menceritakan bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Ibnul Mubarak, ya, guru Imam Bukhari, saya memiliki luka di lutut selama 7 tahun. Jadi Ibnu Syakik ini menceritakan ada orang yang bertanya kepada Ibnu Mubarak, ya, saya memiliki luka di lutut selama 7 tahun. Orang itu punya luka selama 7 tahun tidak sembuh, ya. Sudah coba diobati dengan berbagai macam cara, sudah konsultasi ke dokter dan tidak ada perubahan. Maka Ibnu Mubarak, kalau di sini dikatakan konsultasi dengan dokter, bisa jadi dulu memang belum ada dokter. Karena ini diterjemahkan pada saat ini, bisa jadi dulu dokter itu adalah tabib,
Ya, ini karena terjemahan sekarang maka diganti dengan dokter, ya. Sudah konsultasi ke dokter atau tabib dan tidak ada perubahan, maka Ibnul Mubarak menyarankan, buatlah sumur di daerah yang membutuhkan air. Ya. Maka orang yang sakit tadi diperintahkan untuk membuat sumur di sebuah wilayah yang wilayah itu sangat butuh air. Ya. Maka ketika dia bikin sumur, banyak masyarakat yang memanfaatkan kan, akhirnya pahalanya kan akan mengalir juga kepada orang yang bikin sumur tadi. Ya. Ibnu Mubarak menyarankan, buatlah sumur di daerah yang membutuhkan air. Saya berharap akan menghasilkan sumber air dan menyumbat darah yang keluar. Ya. Saya berharap akan menghasilkan sumber air dan menyumbat darah yang keluar. Maksudnya begini, saat dia menggali sumur tadi, kemudian sumur itu mengeluarkan air, di mana air itu dimanfaatkan oleh banyak masyarakat, mudah-mudahan dengan itu dapat menyumbat darah. Maksudnya darah itu yang keluar dari luka orang yang sakit gitu. Mudah-mudahan dengan dia menggali sumur kemudian keluar air, itu diharapkan dapat menyumbat darah yang keluar dari orang yang sakit, ya. Kemudian dia pun melakukannya dan sembuh. Masya Allah. Ini bisa dibuka dalam kitab Sahih At-Targhib, ya. Ini kisah nyata yang dulu pernah terjadi. Ini banyak sebenarnya kisah-kisah, tapi karena waktu yang sangat terbatas, sampai kemudian ya terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki cucu, ya, namanya Zainal Abidin, ya, cucunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini Zainal Abidin pada waktu itu, Pak. Jadi kita kadang-kadang juga salah ya, mengira orang, ternyata orang itu baik. Zainal Abidin ini dulu terkenal orangnya sangat pelit, gitu loh. Karena masyarakat itu tidak pernah melihat dia bersedekah, ya. Orang itu ngiranya, padahal Zainal Abidin ini adalah orang yang rajin bekerja. Orang-orang mengira dia bekerja, uangnya dikumpulkan untuk dirinya sendiri. Padahal pada saat itu ada kebiasaan yang orang juga tidak tahu. Ya, setiap subuh masyarakat yang fakir miskin saat itu menemukan makanan di depan rumah. Dia menemukan makanan di depan rumah setiap pagi itu, ya, setiap pagi. Bahkan diterangkan dalam riwayat yang lain, Zainal Abidin ini telah memberikan sedekahnya setiap hari kepada 100 keluarganya. Itu keluarganya 100. Belum yang lainnya. Maka saat itu Zainal Abidin ini meninggal dunia, ya. Baru ketahuan dia senang sedekah, padahal masyarakat saat itu mengiranya dia orang yang pelit. Baru ketahuannya di mana? Orang-orang yang biasanya setiap pagi menerima sedekah, saat Zainal Abidin sedekah itu tidak ada lagi, ya. Sedekah itu tidak ada lagi, maka masyarakat ngerti bahwa ternyata selama ini yang sedekah adalah cucunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cicit ya, cicit itu apa toh? Cucu, ya, cucunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Zainal Abidin. Bapak Ibu yang Allah rahmati, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan semangat kita untuk senang bersedekah, karena manfaat sedekah itu sangat banyak. Sehingga di dalam buku, kalau buku ini depannya ada sedekah adalah bukti keimanan, tapi nanti di dalam sini ada judul yang juga sangat bagus, 1 juta keajaiban sedekah. Nggih, ngoten mawon, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.